Selamat datang di channel kami yang selalu berusaha menyajikan diskusi mendalam tentang isu-isu terkini dan penting. Pada episode kali ini, kita akan menelisik salah satu topik yang paling kontroversial dan sering mengundang perdebatan di Indonesia, yaitu tentang kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Papua, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, telah lama bergolak dengan isu separatisme. Di tengah-tengah perdebatan tentang pembangunan dan integrasi, muncul pertanyaan yang menggema di benak banyak orang. Apakah KKB Papua merupakan pemberontak yang mengganggu kedamaian? Ataukah mereka adalah pejuang kemerdekaan yang berusaha membebaskan tanah mereka dari apa yang mereka anggap sebagai penindasan? Pertanyaan ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat Indonesia, tetapi juga telah menjadi sorotan di kancah internasional. Dengan adanya berbagai laporan tentang konflik dan tindakan kekerasan, pandangan tentang KKB Papua terbagi. Di satu sisi, ada yang melihat mereka sebagai kelompok yang melakukan kejahatan dan teror. Sementara di sisi lain, ada pula yang memandang mereka sebagai simbol perlawanan dan aspirasi untuk otonomi yang lebih besar. Dalam video ini, kita akan mencoba mengupas berbagai aspek dari isu ini. Kita akan melihat sejarah singkat Papua, aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB, perspektif pemerintah Indonesia, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh konflik ini. Kami mengajak Anda untuk menyimak dengan pikiran terbuka, karena topik ini sangat kompleks dan penuh nuansa. Sejarah Papua dan perjuangan yang terjadi di dalamnya adalah cerita yang panjang dan kompleks. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, yang sebelumnya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM, telah lama menjadi suara bagi sebagian masyarakat Papua yang mendambakan kemerdekaan. Mereka berdiri pada tahun 1965 dengan tujuan untuk mengakhiri pemerintahan Indonesia di wilayah Papua dan Papua Barat yang sebelumnya disebut Irian Jaya. OPM, yang kemudian berganti nama menjadi KKB, telah menyuarakan keinginan untuk referendum kemerdekaan Papua. Mereka berpendapat bahwa Papua harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dalam perjuangannya, OPM melakukan berbagai aksi yang sering kali memakan korban jiwa, baik dari warga sipil maupun anggota TNI dan Polri. Pemerintah Indonesia, dalam upaya untuk menanggapi aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan di Papua, memberlakukan otonomi khusus bagi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Otonomi khusus ini diharapkan dapat memberikan kewenangan lebih luas kepada Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Namun, implementasi dari otonomi khusus ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Anggaran yang besar yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, sayangnya, banyak yang tidak terserap ke masyarakat luas dan malah mengalir ke tangan golongan elit. Kondisi ini memicu ketidakpuasan dan terus memperkuat gerakan separatis di Papua. KKB, dengan berbagai pemimpinnya, terus melakukan aksi-aksi yang menantang pemerintah Indonesia. Wilayah pegunungan Papua menjadi panggung utama bagi mereka untuk melakukan serangan dan menunjukkan keberadaan mereka. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua, telah lama menjadi sorotan karena serangkaian aksi mereka yang seringkali menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Aksi-aksi ini tidak hanya menargetkan aparat keamanan seperti TNI dan Polri, tetapi juga warga sipil, dan bahkan aset-aset vital yang mendukung kehidupan masyarakat. Salah satu insiden yang paling menonjol adalah pembakaran pesawat Susi Air, yang merupakan sarana transportasi penting di wilayah terpencil Papua. Kejadian ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memutus akses transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, serangkaian penembakan yang terjadi di berbagai daerah di Papua telah menambah daftar panjang kekerasan yang terjadi di wilayah ini. Dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi eskalasi kekerasan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan perubahan istilah dari KKB menjadi Organisasi Papua Merdeka, OPM. Perubahan ini menandakan pergeseran dalam cara pemerintah mengklasifikasikan dan menangani kelompok ini, yang mungkin memiliki implikasi terhadap dinamika konflik di lapangan. Aksi-aksi KKB juga telah menimbulkan korban di kalangan tenaga kesehatan,
yang menjadi simbol dari kekejaman yang tidak memilih korban. Serangan terhadap tenaga kesehatan menunjukkan bahwa konflik ini telah melampaui batas-batas konvensional dan menimbulkan ancaman bagi siapa saja yang berada di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia memiliki pandangan yang tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Menurut pemerintah, KKB bukanlah pejuang kemerdekaan, melainkan kelompok kriminal yang menebar teror di wilayah Papua. Istilah KKB sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengubah paradigma dalam penanganan kaum separatis di Papua, dengan menekankan pada aspek kriminalitas dari aksi-aksi yang mereka lakukan. Pada tahun 2021, pemerintah secara resmi mengategorikan KKB di Papua sebagai organisasi teroris. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian aksi kekerasan yang semakin masif dan berujung pada kematian serta kerusakan yang signifikan. Pemerintah berpendapat bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana teroris, yang mencakup penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mengatasi konflik di Papua dengan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya melibatkan aspek keamanan, tetapi juga pembangunan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, pemerintah juga menyadari bahwa dalam menghadapi KKB, harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah mengedepankan upaya dialog dan pembangunan kesejahteraan sebagai langkah jangka menengah dan panjang, selain pendekatan keamanan yang tegas. Di sisi lain, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang konflik yang terjadi. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pelaku kekerasan atau teroris, melainkan sebagai pejuang kemerdekaan yang berjuang melawan penindasan dan memperjuangkan hak-hak orang Papua. Bagi mereka, perjuangan ini adalah tentang identitas, hak asasi manusia, dan keinginan untuk menentukan nasib sendiri. KKB, atau yang juga dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNP-BOPM, berpendapat bahwa mereka adalah pewaris sah dari aspirasi kemerdekaan yang telah lama hidup di hati masyarakat Papua. Mereka melihat sejarah Papua sebagai cerita tentang perjuangan melawan kolonialisme dan penindasan, dan mereka ingin melanjutkan perjuangan tersebut untuk mencapai kemerdekaan penuh dari Indonesia. Menurut KKB, tindakan mereka adalah respons terhadap apa yang mereka anggap sebagai kegagalan pemerintah dalam menghormati hak-hak dasar orang Papua, termasuk hak untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Mereka juga menyoroti kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan terjadi di Papua, yang menurut mereka adalah bukti dari penindasan yang berkelanjutan. KKB mengklaim bahwa mereka bertindak atas nama rakyat Papua dan tujuan mereka adalah untuk mencapai kemerdekaan melalui cara apapun yang diperlukan. Ini termasuk tindakan bersenjata, yang mereka anggap sebagai bentuk perlawanan terakhir terhadap apa yang mereka lihat sebagai pemerintahan yang tidak adil dan penjajahan baru. Konflik yang berkepanjangan antara kelompok kriminal bersenjata, KKB, dan pemerintah Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang mendalam di wilayah Papua. Ketidakstabilan yang terjadi telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan suasana ketidakpastian yang berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat. Ketidakstabilan ini bukan hanya terbatas pada keamanan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Insiden kekerasan yang terjadi secara sporadis telah menyebabkan rasa takut yang meluas di kalangan warga sipil, yang seringkali terpaksa meninggalkan rumah dan mata pencaharian mereka untuk mencari keamanan. Misalnya, penembakan di Intan Jaya telah menyebabkan sekitar 600 warga mengungsi karena takut, menunjukkan betapa seriusnya dampak konflik ini terhadap populasi lokal. Selain itu, stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua telah meningkat sebagai akibat dari konflik ini. Penggunaan istilah teroris untuk KKB telah memperburuk dampak psikologis bagi masyarakat Papua yang dapat memicu eskalasi kekerasan lebih lanjut dan menghambat proses perdamaian.
Hal ini juga menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya merupakan pertarungan bersenjata, tetapi juga pertarungan narasi yang mempengaruhi persepsi dan identitas. Dampak ekonomi juga signifikan. Dengan gangguan pada aktivitas bisnis dan investasi, konflik telah mengganggu operasi perusahaan-perusahaan besar dan menghambat potensi ekonomi Papua yang kaya akan sumber daya alam. Misalnya, pendulanan liar tiling yang merupakan limbah dari PT Freeport telah menjadi salah satu pemicu konflik, menunjukkan hubungan kompleks antara sumber daya alam, ekonomi, dan stabilitas sosial. Pendidikan dan layanan kesehatan juga terganggu, dengan sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan menjadi sasaran atau terpaksa ditutup karena keamanan. Ini berdampak pada generasi muda Papua, yang pendidikan dan kesehatannya menjadi taruhan dalam konflik ini. Kita telah mencapai akhir dari pembahasan kita tentang KKB Papua. Pertanyaan yang kita hadapi di awal, apakah KKB Papua pemberontak atau pejuang kemerdekaan, memang tidak memiliki jawaban yang sederhana. Ini adalah dilema yang mencerminkan kompleksitas sejarah, politik, dan dinamika sosial yang berakar dalam masyarakat Papua. Sejarah Papua telah dicatat dengan narasi perjuangan dan konflik. Di satu sisi, ada pandangan yang menggambarkan KKB sebagai kelompok kriminal yang menebar teror. Di sisi lain, ada yang melihat mereka sebagai pejuang kemerdekaan yang berjuang melawan penindasan dan memperjuangkan hak-hak orang Papua. Kedua perspektif ini menunjukkan betapa beragamnya pandangan yang ada tentang situasi di Papua. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua, dengan mengklasifikasikan KKB sebagai kelompok teroris sejak 2021. Namun, KKB sendiri, yang kini juga dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka, OPM, tetap bersikukuh pada tujuan mereka untuk merdeka dari Indonesia. Dalam mencari jawaban atas pertanyaan ini, kita harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk sejarah kolonialisme, kebijakan pemerintah, aspirasi masyarakat lokal, dan dampak konflik terhadap kehidupan sehari-hari. Kita juga harus menyadari bahwa setiap tindakan dan keputusan memiliki konsekuensi yang dapat mempengaruhi generasi mendatang. Jadi, apakah mereka pemberontak atau pejuang kemerdekaan? Jawabannya mungkin terletak di suatu tempat di antara kedua ekstrim tersebut, di mana setiap individu memiliki cerita dan perspektif mereka sendiri. Yang jelas, ini adalah masalah yang membutuhkan dialog, pemahaman, dan pendekatan yang bijaksana untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak diskusi kita hari ini. Kami berharap video ini memberikan wawasan baru dan memicu pemikiran kritis tentang isu yang sangat penting ini. Jangan lupa untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai konten kami, silakan like, share, dan subscribe untuk mendukung kami.